mungkin bertanya-tanya bagaimana sebuah baju yang indah dan juga sempurna bisa sampai ke tangan kalian. Di balik setiap pakaian yang kita kenakan, terdapat proses produksi yang kompleks dan juga penuh tantangan. Salah satu tantangan terbesar dalam industri fashion adalah manajemen risiko. Manajemen risiko dalam produksi baju adalah upaya untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengurangi potensi kerugian atau gangguan yang dapat terjadi selama proses produksi, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, hingga pengiriman produk. Contoh risiko dalam produksi baju. Yang pertama, kualitas bahan baku. Bahan baku yang tidak sesuai dengan standar itu dapat menyebabkan produk menjadi cacat. Yang kedua, kesalahan produksi. Kesalahan dalam pola, jahitan, atau finishing dapat mengurangi kualitas produk. Yang ketiga, keterlambatan pengiriman. Keterlambatan pengiriman dapat mengganggu jadwal produksi dan menyebabkan kerugian finansial. Dan yang terakhir, perubahan tren. Perubahan tren fashion yang cepat dapat menyebabkan stok menumpuk dan kerugian bagi perusahaan. Lalu bagaimana cara mengelola risiko-risiko tersebut? Berikut adalah tips yang dapat Anda lakukan. Yang pertama ada identifikasi risiko. Buatlah daftar lengkap potensi risiko yang dapat terjadi dalam proses produksi. Yang kedua ada analisis risiko, di mana evaluasi setiap risiko berdasarkan tingkat kemungkinan terjadinya dan dampaknya. Yang ketiga ada mitigasi risiko. Buatlah rencana tindakan untuk mengurangi dampak negatif dari setiap risiko. Lalu yang terakhir ada monitoring dan evaluasi. Lakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan rencana mitigasi risiko. Oke, selanjutnya itu ada yang pertama ada identifikasi risiko. Tujuannya memahami semua risiko yang mungkin terjadi. Langkah-langkahnya itu melakukan brainstorming dengan tim produksi untuk mengidentifikasi dari setiap tahap, mulai dari desain, bahan baku, produksi, hingga distribusi. Yang kedua, melakukan analisis historis dari kejadian risiko sebelumnya. Selanjutnya itu ada analisis risiko, di mana tujuannya menentukan seberapa besar dampak dan kemungkinan terjadinya risiko. Langkah-langkahnya itu, yang pertama, skala kemungkinan adalah evaluasi peluang terjadinya risiko, misalnya rendah, sedang, tinggi. Yang kedua itu ada prioritas risiko, menggunakan matriks risiko untuk menentukan prioritas risiko yang harus ditangani terlebih dahulu. Selanjutnya itu yang ketiga ada evaluasi dan strategi penanganan risiko. Tujuannya menentukan tindakan untuk menangani risiko berdasarkan prioritasnya. Pendekatan penanganan dari evaluasi dan strategi penanganan risiko ini, yang pertama ada menghindari risiko. Contohnya tidak menggunakan supplier yang reputasinya buruk untuk menghindari bahan baku berkualitas rendah. Yang kedua itu ada mengurangi risiko. Contohnya itu melakukan kontrol kualitas di setiap tahap produksi untuk meminimalkan kesalahan. Yang keempat itu ada menerima risiko. Itu contohnya jika risiko memiliki dampak kecil dan biaya mitigasi terlalu tinggi, risiko ini diterima dengan langkah antisipasi. Yang terakhir itu mengalihkan risiko. Contohnya itu mengasuransikan proses produksi untuk mengurangi kerugian finansial jika terjadi kerusakan. Yang keempat ada implementasi tindakan. Tujuannya itu mengintegrasikan strategi penanganan risiko ke dalam proses kerja. Langkah-langkahnya itu yang pertama menetapkan prosedur standar untuk setiap risiko. Langkah yang kedua itu melibatkan tim yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan tindakan mitigasi. Yang ketiga itu ada memonitor pelaksanaan tindakan secara berkala. Selanjutnya yang kelima itu ada pemantauan dan evaluasi. Tujuannya itu memastikan bahwa tindakan mitigasi berjalan efektif dan risiko baru dapat diidentifikasi. Langkah-langkahnya itu yang pertama ada mengadakan audit risiko secara berkala. Langkah yang kedua melakukan evaluasi ulang terhadap tingkat kemungkinan dan dampak risiko setelah tindakan mitigasi dilakukan. Yang langkah yang terakhir itu mengupdate rencana manajemen risiko sesuai perubahan kondisi pasar, produksi, dan regulasi. Menerapkan manajemen risiko yang efektif, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi produk, mengurangi biaya, dan menjaga kualitas produk. Selain itu, manajemen risiko juga dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap produk yang dihasilkan. Manajemen risiko adalah investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat yang begitu signifikan bagi bisnis Anda.